Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat kehidupan yang masih bisa kita jalani. Semoga di akhir hayat kita husnul khotimah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mau mu'alaf, mau murtadin, semua pasti akan mati. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi yang namanya ajal, kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti. La yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajuin kalau sudah tiba waktunya, tidak bisa juga dimundurin. Jadi udah pas waktunya, ya sudah, disitulah berakhir kehidupan kita. Jadi mau mu'alaf, ya seperti almarhum Ustadz Insan Mokoginta rahimahullah, beliau juga ada waktunya wafat. Termasuk Al-Fakir saya sendiri juga ada jadwalnya tersendiri ya. Begitu juga para murtadin, semua sudah ada jadwalnya. Nah, tinggal nanti bagaimana akhir hayatnya saja. Apakah akhir hayatnya itu husnul khotimah atau akhir hayatnya su'ul khotimah? Atau kalau bahasa Indonesianya itu, apakah di akhir hayat seseorang itu dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang buruk? Keadaan yang baik itu adalah ketika dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Keadaan yang buruk adalah ketika di akhir hayatnya dia tidak mampu mengingat Allah. Dia tidak mampu mengucapkan lafaz La ilaha illallah. Kali ini dalam konten ABJI, Aku Bangga Jadi Islam, yang ingin saya bahas adalah bagaimana sikap kita ketika ada murtadin yang meninggal dunia. Apakah boleh kita menghinanya, mengolok-oloknya, mengejeknya ketika dia sudah wafatnya? Nah begini, ikhwafillah rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya ini hadis terkenal. Di sana dikatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma taqaddamu. Yang artinya la tasubbul amwat, janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah mati. Intinya begitu ya. Ya, kenapa fa innahum qad afdau ila ma taqaddamu? Karena dia sudah mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat. Nah, kalau arti bebasnya gitu ya. Jadi kalau seorang sudah mati, maka dia sudah mendapatkan balasan apa yang dia perbuat selama di dunia. Kalau dia selama dunia hidupnya dekat sama Allah, ya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu salah satu balasan. Kenapa? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah anugerah dari Allah. Ya, sekali lagi, orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah anugerah dari Allah. Contoh Al-Mukarram Ustadz Insan Mokoginta sebagai seorang mu'alaf senior, ya, yang wafat dalam keadaan dia ketika sedang menjalankan ibadah sholat sunnah ba'diyah maghrib ya, kalau nggak salah waktu itu. Maka ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Kemudian sebaliknya misalnya yang sebelum yang baru-baru ini murtadinya meninggal adalah Bapak Junaidi Salat nih ya. Meninggal dalam keadaan, saya nggak usah sebut ya. Yang jelas bukan dalam keadaan salat ya, walaupun namanya Junaidi Salat gitu ya. Nah, jadi dua pembanding inilah. Dalam hadis ini ya secara umum kita dilarang untuk mencaci maki orang yang sudah meninggal. Ya, walaupun waktu Ustaz Insan Mokoginta meninggal, wah luar biasa. Banyak YouTuber Kristen yang menghina, mencaci maki, ngata-ngatain syukur dan segala macam ya. Kalau di agama mereka ya nggak tahu ya. Mungkin memang sudah begitu wataknya atau memang itu diperbolehkan, nggak tahu ya. Yang jelas yang pasti saya prihatin ketika Ustadz Insan Mokoginta wafat, justru sebagian besar, enggak semua, ada juga yang masih tetap menghormati beliau ya, walaupun dia itu lawan debatnya ya, atau mungkin dulu
merasa tidak senang ketika Ustaz Hasan masih hidup dengan dakwahnya, tapi kebanyakan mayoritas adalah menghina beliau. Nah, lantas kemudian kalau ada murtadin seperti Junadi Salat ini meninggal, apakah YouTuber muslim atau apakah para debater muslim atau para kristolog muslim harus menghina dia, mencaci maki dia, mengolok-olok dia? Nah, kalau menurut hadis ini secara umum kita dilarang, ya. Sekali lagi kita dilarang menghina, mengolok-olok orang yang mati. Kenapa? Tadi kata hadis Nabi tadi di Bukhari Muslim, dia sudah mendapatkan apa yang dia perbuat di dunia. Sudah selesai, sudah tuntas. Jadi kita nggak boleh menghina, nggak boleh mengolok-olok, gitu ya. Namun ada pengecualian memang, ya. Bagi orang yang kafir, ya, yang kemudian selama hidup dia memusuhi Islam, dia menyerang Islam, dia menghina Islam. Nah, ini ada pengecualian, boleh kita sedikit, ya, membuka atau membicarakan, ya, perihal perbuatan buruknya ketika dia masih hidup ini. Tapi yang dibicarakan adalah ininya, ya, permusuhan terhadap Islamnya, bukan pribadinya. Sekali lagi, yang dia boleh dibicarakan ini adalah, yang boleh dibahas ini adalah perilaku buruknya ketika dia masih hidup yang menghina Islam, ya, statementnya, pernyataannya yang menghina Islam, yang mengancam akidah kaum muslimin, ini boleh dibahas. Tapi dibahas itu bukan untuk diolok-olok, tapi dibahas untuk menjadi peringatan bagi kaum muslimin. Ini loh contohnya, orang kalau sudah murtad, ya, dia kebenciannya, permusuhannya terhadap Islam itu begitu nyata sampai walaupun dia sudah mati, ya kan. Ini track recordnya selama masih hidup, dia pernah mencaci Nabi Muhammad misalnya, ya, contohnya, dia pernah menghina Al-Quran misalnya, contoh begitu, itu boleh, ya. Tapi itu dilakukan bukan dalam rangka untuk mengolok-olok pribadi orangnya, tapi untuk memberikan peringatan pada kaum muslimin supaya berhati-hati, ya, berhati-hati bahwa karena kan jejak digital nggak bisa hilang. Orang walaupun sudah wafat, tapi tayangan-tayangan dia di YouTube selama masih hidup itu bisa diakses oleh banyak orang, sehingga kita juga perlu membuat benteng, ya. Jadi itu yang diperbolehkan seperti itu. Nah, ini memang kadang-kadang kita harus hati-hati. Nafsu kita untuk biasanya kan kita nih emosi meledak-ledak, ya. Jadi nafsu kita untuk tadinya niatnya untuk membahas kebencian orang ini, si murtadin ini kepada Islam, akhirnya karena saking semangatnya, saking emosinya, justru malah kita ngolok-ngolok dia secara personal. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh kalau sudah mengolok-olok secara personal, nggak boleh, walaupun dia ini orang kafir, gitu ya. Jadi itu, ya. Disinilah saya ingin menyampaikan, ya, kepada seluruh YouTuber Muslim, apologet Muslim ataupun kristolog Muslim, dan juga kepada seluruh YouTuber Kristen. Ya, kita harus fair, ya. Di Islam kita tidak boleh menghina orang yang sudah meninggal, ya. Jadi kalaupun misalnya orang-orang, saya misalnya ketika besok saya mati, orang-orang Kristen, YouTuber Kristen mau menghina saya, mau ngata-ngatain saya, mau caci maki saya, ya silakan aja, ya. Itu nggak tahu kalau di agama Anda itu dibolehin apa tidak, yang nggak ngerti saya, ya kan. Tapi kalau di Islam, walaupun dia seorang murtadin, ya, dia seorang yang sangat memusuhi Islam, ya, kita tetap ketika dia sudah wafat, menurut hadis Bukhari tadi secara umum kita tidak boleh mencaci maki, mengolok-ngolok, ya, orang yang sudah mati, gitu, ya, walaupun dia murtadin, ya, secara umum, ya. Kita diperbolehkan, tapi bukan untuk mengolok-olok pribadinya. Kita diperbolehkan membicarakannya, membahasnya, ya, untuk apa? Untuk kewaspadaan, untuk menjadi ibrah, pelajaran, ya, bagi kaum muslimin bahwa seorang murtadin si A misalnya, ya, dia dulu selama hidupnya begini loh, membenci Islam, begini. Ya, jadi yang diceritakan ini adalah, yang dibahas ini adalah perbuatan menghina dan memusuhi Islamnya sebagai tadzkirah, peringatan bagi umat Islam, ya. Jadi seperti itu, supaya apa? Supaya kita jangan memperturuti hawa nafsu, emosi, ya. Emosi kita meledak-ledak, akhirnya kita asal ngomong serampangan, mencaci maki, nanti jadi akhlak yang buruk. Orang-orang kafir di luar sana akan tertawa, Islam sama aja. Dulu Ustadz Insan Mokoginta si mu'alaf itu kita hina, sekarang gantian. Giliran Junadi Salat mati, ya, dia gantian nyerang juga. Apa bedanya kita sama mereka? Ingat, ketika kita sudah jadi muslim, kita ini adalah orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah punya sifat yang Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Ya, ketika kita sudah jadi muslim, kita ini sudah menjadi pengikut dari nabi yang berakhlakul karimah. Ya, yang akhlaknya sangat terpuji dan diakui baik oleh muslim maupun non muslim. Sehingga sangat tidak pantas kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, lantas kita punya akhlak yang nggak ada bedanya sama orang kafir. Ya, ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Maka kita harus jaga lisan kita, harus jaga juga emosi kita, harus jaga juga perilaku kita. Supaya apa? Supaya siapa tahu ya mereka yang tadinya memusuhi Islam berbalik menjadi mencintai Islam ya. Karena melihat keteladanan dari kita. Itu saja ikhwah fillah yang mau saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.